Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kolan Alfarizi Effendi dari kelas PAI 6L dengan NIM 20120007. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Kata usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok atau dasar atau pondasi, dan yang kedua adalah fikih yang berarti paham yang mendalam. Usul fikih merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum yang dapat digunakan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya itu objek usul fikih. Objek usul fikih itu metodologi penetapan hukum-hukum didasarkan pada dalil-dalil ijmali tersebut yang bermuara pada dalil syara, ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Berdasarkan pengertian tadi, ilmu usul fikih memiliki beberapa objek pembahasannya yang meliputi satu, pembahasan tentang dalil. Di sini dibahas tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatannya. Bahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih ini secara global. Dalam ilmu ini tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan. Dalam konteks ilmu usul fikih, maka kategori dalil dapat berupa dalil yang berupa nas-nas syara yang disebut dalil al-istinbati. Dalil ini dari teks ayat Al-Quran, teks hadis, dan ijma, serta dalil-dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional, dan hasil penelitian hukum yang mendalam. Lalu yang kedua yaitu bahasan tentang hukum. Bahasan terkait hukum dalam ilmu usul fikih adalah secara umum, tidak dibahas secara rinci hukum bagi setiap perbuatan yang ada. Pembahasan tentang hukum di sini meliputi pembahasan terkait macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Pihak yang menetapkan hukum sebagai pelaku utama atau al-hakim. Orang yang dibebani dengan perintah hukum atau subjek hukum disebut sebagai al-mahkum al-alaih. Dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum itu al-mahkum bih dan macam-macamnya, dan status perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukum atau al-mahkum bih, serta persyaratannya. Lalu yang ketiga yaitu bahasan tentang kaidah. Kaidah-kaidah yang digunakan sebagai jalan atau media untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya. Antara lain terkait macam-macam kaidah kebahasaan. Misalnya kaidah fi'il amar, fi'il nahi, nakhiyah, dan ma'rifah, am dan khas, mutlak dan muqayyad, dan kehujahan atau argumentasinya. Dan kaidah-kaidah kemaslahatan umum dan tujuan dasar hukum Islam dan pengamalannya. Misalnya konsep makosid syariah dan penyelesaian ta'arud al-adilah. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bahasan tentang ijtihad. Dalam ilmu ini juga akan membahas macam-macam ijtihad. Syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid dilihat dari perspektif ketentuan ijtihad. Dan hukum melakukan ijtihad termasuk metodologi yang benar bagi mujtahid. Lalu yang selanjutnya itu adalah tujuan dan urgensi mempelajari usul fikih. Menurut Khodari Bek dalam kitab usul fikihnya merinci tujuan usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Usul fikih menempati posisi sentral dan krusial dalam Islam, terutama sebagai alat untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mengingat pertumbuhan nas,
telah terhenti pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara permasalahan manusia terus berkembang akibat kemajuan sains, teknologi, dan pergeseran nilai sosial. Ushul Fiqh menjadi jembatan untuk menjaga relevansi hukum Islam. Memahami usul fiqh juga membantu umat Islam tidak sekadar ikut-ikutan pendapat ulama, tetapi memahami dalil, alasan, dan proses pengambilan hukum atau istinbat tersebut. Lalu materi yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup usul fikih. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu yang pertama, hukum-hukum syara, karena hukum syara adalah samarah atau buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. Yang kedua yaitu dalil-dalil hukum syara, seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma, karena semua ini adalah musmir atau pohon. Lalu yang ketiga yaitu sisi penunjukan dalil-dalil wujuh dalalah al-adilah, karena ini adalah tarik lisitman atau jalan atau pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil mantuk atau tersurat, dalalah bil mahfun atau tersirat, dalalah bil darurat atau pemadaratan, dan dalalah bil makna al-maqul atau makna rasional. Lalu yang keempat yaitu mustasmir atau yang membuahkan, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya atau zan. Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau tafsiri dalam nas. Lalu ilmu fikih adalah produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena berkembangnya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju manakala ilmu usul fikih mengalami kemajuan. Hal ini karena ilmu usul fikih merupakan semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil nakli maupun akli. Lalu perbedaan mendasar antara fikih dan usul fikih itu, usul fikih sebagaimana yang telah diuraikan tadi adalah kaidah yang diikuti oleh mujtahid dalam menggali hukum syara yang terkait dengan perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasusnya atau tafsir. Usul fikih meliputi pembahasan tentang bahasa dan kaidahnya, sebab kaidah-kaidah tersebut mutlak dan diperlukan oleh mujtahid, seperti pembahasan mengenai makna hakiki dan majas, makna huruf jar, syarat, lafaz umum, dan sebagainya. Usul fikih membahas dalil-dalil syara secara global, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, sahabat, dan kias dari aspek bahwa semuanya itu bersumber dari wahyu Allah serta kaidah dan bentuk sifat yang terdapat di dalamnya seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad atau tarikat, mujmal, dan mubayyan, dan lain-lain. Sementara fikih membahas dalil cabang atau kasus per kasus yang terkait dengan hukum tersebut. Maka dapat dilihat perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Jika ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, maka ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Terlihat jelas bahwa fikih bisa dikatakan sebagai produk atau buah dari usul fikih. Namun jika dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum dari suatu perbuatan? Dan usul fikih akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara atau proses penemuan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fikih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan usul fikih merupakan koleksi metodis yang sangat diperlukan untuk memproduk hukum. Dan untuk kesimpulan dari materi ini adalah usul fikih merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum dapat digunakan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil terperinci.
Usul fikih menjadi ilmu pokok yang harus dikuasai dan dipahami oleh para mujtahid karena merupakan dasar atau akar yang digunakan oleh para mujtahid untuk menggali dalil-dalil yang kemudian menghasilkan suatu hukum yang ditetapkan oleh mujtahid itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.